Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tomiri, host Info Petani Rokan Hilir. Pada sore hari ini kami sengaja bincang-bincang sangat luar biasa ini bersama Bapak Alkapistikno, orang yang tak asing lagi di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian juga ada Bapak Sunarsono, penyuluh pertanian di Kepulauan Mukti Jaya, tentunya BPP Rimau Bintang ya. Jadi Pak, kita sore ini ya ngobrol-ngobrol santai lah kan, bincang-bincang bareng gitu. Pada temanya yaitu Rumah Pangan Lestari. Nah, ini sangat asik nih kalau kita bahas kalau Rumah Pangan Lestari ini, karena lestarinya itu yang kita ini kan, yang kita perlu kembangkan gitu. Pak, sebelum kita lanjutkan ini bisa Ya, bisa dibuka lebih ya. ini kan? Jelaskan, perkenalkan dulu lah, Ya. ya kan? Perkenalkan singkat lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alkahfi Sutikno, Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus juga penyuluh pertanian swadaya. Saya tinggal di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rimau Bintang, Kabupaten Rokan Hilir. Dan kita lanjut jelaskan atau? Oke, kita jelaskan boleh. Ya, jadi sekarang ini kami berada di pekarangan rumah saya sendiri di Mukti Jaya. Dan saya untuk pekarangan rumah saya sejak tahun 2011 itu sudah saya tata untuk tanaman atau yang disebut dengan kawasan atau rumah pangan lestari. Ya, rumah pangan lestari yang sekarang disebut dengan pekarangan pangan lestari atau P2L. Jadi ini saya laksanakan sejak tahun 2011, Pak Tomiri, Pak PPL ya, sejak tahun 2011. Jadi saya berprinsip bagaimana kebutuhan pangan keluarga itu ada di pekarangan. Ya, kebutuhan pangan keluarga itu ada di pekarangan, seperti sayur, bumbu, buah, obat, ikan, dan bahkan gas itu ada di pekarangan. Nah, jadi dengan adanya program ini atau yang disebut sekarang P2L ini, itu akan meningkatkan pertama derajat kesehatan masyarakat, yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat, yang ketiga termasuk lingkungannya menjadi tertata, tentunya sehat. Dan ini akan menjadi hiburan apabila kita laksanakan kegiatan sehari-hari di sini. Perlu diketahui juga, untuk merawat tanaman-tanaman yang ada di pekarangan ini, itu satu hari hanya 1 jam. Setengah jam sebelum kita aktivitas keluar atau berangkat kerja, setengah jam setelah kita pulang kerja sore hari. Itu aja rutin kita olahraga, ya sambil olahraga refreshing di pekarangan sendiri. Kemudian saya katakan tadi, ini akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena tanaman-tanaman yang kita konsumsi di pekarangan ini itu rata-rata atau hampir semua memakai pupuk organik. Pupuk organik, dan kemudian ini tentu residu pestisida itu akan katakan tidak ada di tubuh kita, normal ya. Nah, jadi ini seperti ini kita buat. Dan kemudian perlu juga saya sampaikan, saya kebutuhan pangan itu semuanya produk sendiri. Beras ada nanam di sawah, kemudian bumbu ada di pekarangan, sayur ada di pekarangan, buah ada di pekarangan, obat ada di pekarangan, ikan ada di pekarangan. Ini contoh di belakang Pak Tomiri, ini drum. Ini drum ini adalah kolam ikan saya. Ya, kolam ikan. Jadi drum 200 liter ini bisa saya isi dengan lele 200 ekor. Nah, jadi artinya kalau kita mau, itu semua bisa kita atur atau kita buat untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, jadi tahun 2011 saya sudah membuat seperti ini. Kemudian tahun 2012 melalui Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir, itu Kementerian Pertanian itu membuat program KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Nah, pada waktu itu Bapak SBY yang melonsingkan di Pacitan, Jawa Timur ya. Dan kita udah sampai ke sana ya, ke Pacitan, Jawa Timur untuk studi banding tentang KRPL ini. Nah, jadi itu yang kita tata di sini. Seperti ini, mohon maaf, ini adalah bayam Brazil. Bayam Brazil ini sekali tanam untuk seterusnya bisa dipanen. Iya ya. Ya, bayam Brazil. Nah, ini luar biasa, khasiatnya juga luar biasa.
Kemudian ini ada kucai. Kucai. Ini juga sekali tanam tapi panen terus. Kemudian ini luar biasa. Ini adalah kunyit hitam. Kunyit hitam ya? Kunyit hitam. Ini harganya juga luar biasa dan kemudian bisa untuk obat. Dan ada kencur, ada jahe dan sebagainya. Bahkan saya punya anggur, Pak. Anggur. Anggur ya, anggur untuk buahnya. Di rumah pun bisa nganggur ya. Di rumah pun bisa pengangguran. Kita sudah masuk ke grup pengangguran. Nah, jadi ini semua andai kata masyarakat mau seperti ini tidak mahal. Karena dengan dana Rp50.000 kalau kita swadaya, itu pekarangan sudah penuh, Pak. Dan dengan berbagai macam tanaman. Nah, jadi mari kita kelola pekarangan kita seperti rumah pangan lestari atau pekarangan pangan lestari. Ya, itu Pak Tomiri. Jadi hari ini kami belanja hanya di pekarangan untuk konsumsi rumah tangga. Ini juga buah, itu juga buah. Ya, ini buah. Tadi lagi ini dari pekarangan. Nah, itu. Saya rasa itu Pak Tomiri. Kira-kira apalagi kira-kira silakan. Ini tadi ya, kita menariknya begitu program pertama di launching oleh Pak SBY ini kan rumah pangan lestari. Iya. Kemudian masuk ke periode berikutnya Bapak Jokowi gitu. Iya. Itu juga diubah namanya tapi lestarinya tetap ada gitu. Nah, ini maksudnya lestari ini gimana nih? Iya, Ini maksudnya gimana nih, Pak? Tentu ada filosofinya ini. Oke. Jadi lestari yang dimaksud di sini, pemerintah mungkin melonsingkan program itu untuk memotivasi. Memotivasi gitu. Tapi bagaimana masyarakat itu supaya bisa melestarikan. Iya, Artinya program itu diberi, tapi bukan hanya cukup program diberi kemudian habis begitu saja. Iya. Tapi bagaimana kelestarian itu kita jaga sehingga pekarangan rumah kita ini senantiasa ada ya? untuk pangan lestarinya itu. Iya. Jadi berkelanjutan, Pak, berkelanjutan. Iya. Nah, itu. Ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi pengalaman kita juga ini bukan hanya pangan untuk konsumsi makan lauk pauk itu ya, tapi mungkin obat ya Pak ya. Obat juga. Karena mungkin bagi yang di jauh-jauh gitu ya, di apotik gitu kan, jauh ke apotik maksudnya, itu nanti entah anaknya gembung, entah apa kan bisa lari ke pekarangan ambil obat itu Pak ya. Betul. Oke. Jadi seperti contoh Pak, ini kunyit hitam, itu kunyit putih. Kan sangat berlawanan, itu kunyit putih, ini kunyit hitam, ini jahe, ini semua bisa jadi obat. Ya, bahkan ada lagi yang lain-lainnya lagi, banyak sekali obat-obatan yang ada di pekarangan, sehingga itu lebih bagus ketimbang yang kita katakan yang kimia, Pak. Jadi hari ini kalau bisa kita back to nature, kembali ke alam. Jadi apa-apa yang dulu nenek moyang kita membuat itu menjadi obat, kita lestarikan sehingga bisa sampai hari ini warisan nenek moyang itu kita budayakan gitu sampai hari ini, jadi lestari gitu, Pak. Iya. Jadi mungkin bisa gini aja Pak, lestari ini kan. Wah, salah satu makna dari lestari ini kan. Misalnya di desa atau di tempat suatu daerah itu ada tanaman khusus yang mungkin akan punah itu kan. Iya. Nah, ini juga bisa dilestarikan kayaknya di pekarangan itu. Iya. Ya, seperti ulam ajo ya Pak ya. Ulam ajo. Ulam ajo. Jadi ulam ajo ya. Ulam Dan ajo. sejenisnya lah. Jadi yang tanaman endemik ya. Endemik ya. Tanaman lokal itu memang di pekarangan pangan lestari atau KRPL itu memang untuk melestarikan tanaman-tanaman yang dulunya ada hampir punah itu kita lestarikan. Bisa, gitu ya. Iya, kita lestarikan. Dan itu satu lagi Pak, pekarangan pangan lestari ini juga bisa mengedukasi warga rumah itu sendiri atau masyarakat, sehingga dengan cara-cara seperti ini anak-anak kita melihat, dia akan teredukasi Cinta lingkungan. lingkungan, dan kemudian mungkin dia bisa meneruskan juga, ternyata bisa nanam-nanam dengan seperti pola seperti ini, tidak perlu lahan yang luas, kemudian tidak perlu teknologi yang tinggi, tetapi dengan seperti ini nih kita sudah bisa gitu. Iya. Jadi ini buah tadi baru kita panen. Iya. Kira-kira nih sehat ya? Langsung bisa dimakan ya? Bisa. Tanpa dicuci pun boleh. Karena tanpa tadi memang udah dibersihkan sama Pak BPL. Oke, pemirsa. Jadi ini tadi tentang pekarangan. Jadi kita langsung ke Pak penyuluh nih, perannya selaku penyuluh terhadap ini ya, kelompok wanita nih kayaknya perlu didampingi Pak ya. Jadi tapi bukan perlu didampingi tapi sudah didampingi kayaknya oleh PPL. Ini kira-kira berapa kelompok nih Pak yang ada di Mukti Jaya nih Pak? Bisa dijelaskan sedikit apa dilakukan oleh penyuluh nih? Iya. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Silakan. Perkenalkan, saya Sunarsono STP,
penyuluh pertanian wilayah binaan Kepulauan Mukti Jaya. Jadi alhamdulillah di Mukti Jaya ini kita punya sosok seorang istilahnya inspirator lah, Pak Alkafi. Beliau tinggal di sini memberi dampak positif buat lingkungan, bahkan mungkin untuk Kabupaten Rokan Hilir sudah memberikan inspirasi yang luar biasa. Terutama mungkin awal-awal keluarnya program RPL ya. Itu kan beliau udah membuat di pekarangan, jadi lingkungan sekitar enak untuk menirunya. Bahkan kami sendiri selaku PPL tuh sangat mudah untuk masuk ke kelompok-kelompok ini. Kalau awalnya mungkin beliau mencoba terus mempraktekkan dan lingkungan sekitar meniru, akhirnya alhamdulillah sekarang Mukti Jaya itu udah ada 6 kelompok wanita tani yang sampai saat sekarang ini masih tetap aktif untuk melakukan RPL ini. Dan mungkin udah keluar dari kampung kita ini, udah sampai seluasan Rokan Hilir, bahkan mungkin lebih luar lagi ini Pak Kapi memberi inspirasinya Pak Tomiri. Oke. Jadi sebelum RPL ini launching mungkin udah dibuat dulu ya Pak ya? Iya. Setelah masuk mungkin diprogramkan oleh pemerintah, ujung tombaknya kita penyuluh pertanian mungkin ya. Iya. Jadi kita yang khusus di Mukti Jaya dan sekitar ini nggak perlu terlalu apa lagi tentang RPL, mungkin udah dicontohi oleh Pak Iya, betul, Kapi tadi betul ya. sekali Pak Tomiri. Jadi kita tinggal meneruskan sekali kan, dan memang itu perlu didukung ya kan, karena dampaknya sangat luar biasa sekali, menguntungkan bagi masyarakat terutama di lingkungan keluarga. Nih katanya Pak, kalau kita lagi punya hutang nih, hutang banyak nih, bisa hilang stres hutang gitu kalau ketika kita merawat nih, itu apa nih maksudnya? Jadi gini, contohnya itu kita punya kolam ikan di pekarangan. Pas kita ngasih makan ikan, itu kayaknya ada terapi ya. Terapi, katakan mungkin terapi stroke mungkin dan sebagainya. Karena pada waktu kita ngasih ikan makan, ikannya pada Refreshing, timbul semua, itu menjadi refreshing. Konsentrasi kita ke sana, ada perasaan senang di sana, sehingga kita saya katakan tadi Energi lupa. positif ya. Nah, ada energi positif, kita lupa dengan bukan berarti melupakan hutang, tapi ada refreshingnya di situ, Iya, Pak. Sama dengan merawat ini, Pak, merawat tanaman-tanaman ini. Apabila kita jiwai, itu akan menjadi hiburan, Pak. Iya. Hiburan itu kan akan menyenangkan diri kita, tentu akan menyehatkan badan, memanjangkan umur barangkali begitu. Oke. Iya. Jadi memang taman yang ada di pekarangan ini tidak hanya tanaman hias yang membuat kita menjadi terhibur, tapi Iya. tanaman pangan juga ya. Iya. Yang kita menengoknya sehat itu kan. Iya. Tanaman kita mungkin banyak ragamnya, bisa kita termotivasi, kemudian juga bersemangat itu ya. Betul. Sehingga kita mengurangi stres. Iya. Nah, kemudian ini bagi ibu-ibu nih tadi kan diberdayakan oleh kata PPL kita ini, ada kelompok wanita diberdayakan nih, sehingga ini ibu-ibu ini biasanya kan dia ngerumpi nih Pak, bisa nih mengurangi rumpi nih kayaknya kan. Iya. Jadi menjadi kenyataan, Pak, dulu mungkin, tapi bukan siapa saja lah mungkin, berkumpul itu mungkin bisa menceritakan Gibah ya Pak ya. orang lain mungkin kan, tapi dengan adanya program ini, ngumpul-ngumpul itu yang diceritakan tanaman. Iya. Saya punya ini, saya punya ini. Oh, gimana tuh Win? Akhirnya ceritanya ke tanaman. Nah, ini luar biasa juga. Berarti untuk perbaikan mental ya. Ini luar biasa. Karena contoh, kita punya tanaman baru yang agak aneh. Contohnya seperti bayam Brazil ini. Ini kan belum banyak kalau di daerah kita. Iya. Tapi dengan adanya ini, kita bisa bersilaturahim, kita bisa bersedekah, kita bisa mempunyai tema cerita, ya. Nah, itu ya, saya sering begini, kalau ada orang datang saya kasih bibitnya, nah kemudian dia kembangkan, saya pesan kalau ada orang minta juga dikasih, sehingga ini menjadi amal jariah, berkesinambungan. Nah, apabila dia mungkin dari gara-gara tanaman ini dia bisa bersedekah tempat lain, dengan gara-gara tanaman ini mungkin ada penyakit yang bisa disembuhkan, ini kita berarti sudah membantu orang lain. Nah, itu Pak. Oh. Oke, sangat luar biasa sekali diskusi sore ini. Banyak ilmu yang kita dapati Sambil menikmati ya. Sambil menikmati jambu yang ini buah-buahan yang dari pekarangan tadi. Iya. Nah, ada pohon belimbing di sana, ada pohon jambu, ada pohon nangka.
anggur. asam Jawa, ada yang nganggur ini kan. Kemudian banyak ada ikan, kalau mau pulang nanti disuruh mancing sama Iya. kemudian Sehingga ada pulang bawa ikan ya. ada yang lain-lain lah, belakang ada gas tadi, kemudian ada yang sangat luar biasa ini. Jadi ini kami sengaja di depan sini Ngobrol santai di ngobrol pekarangan. santai sini supaya nanti bisa sama-sama kita melihat dan melaksanakannya di rumah Iya. masing-masing. Saya Dan, Pak, ingin berpesan dengan Ah, pemirsa. Jadi pemirsa yang nonton hari ini YouTube info Pak Tani Rokan Hilir, yuk kita buat seperti ini, nggak akan rugi, ya nggak akan rugi. Kita akan terbantu dan kita akan lebih sehat, lebih sejahtera. Jadi yuk kita buat sekali lagi, yuk kita pekarangan kita, nggak perlu luas, nggak masalah luasan, nggak jadi masalah. biaya nggak perlu Biaya besar. nggak perlu besar. Kalau nggak ada polybag, bahan bekas. Kemasan ya bisa dijadikan polybag seperti ini. Oh. Nah, kemasan bekas, Sisa-sisa makanan sisa dapur makanan bisa dapur untuk bisa pupuk ya. menjadi pupuknya. Yuk kita buat air cucian beras, bisa kita fermentasi menjadi pupuk organik cair dan sebagainya. Yuk jangan lupa buat seperti ini juga. Oke, itu Pak bincang sore kita pada sore hari ini, ya sangat luar biasa dan cuaca pun sudah mulai gelap dan kita memang sengaja menanti agak senja karena akan menikmati nanti sayur mayur pada malam hari hasil dari panen pada sore hari ini. Terima kasih, jangan lupa dukung kami agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, serta dibagikan di media sosial saudara. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.